Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wars Arjuna dari kelas 1 B Reguler Banjarbaru dengan nomor NPM 23110-365. Pada hari ini, saya akan menjelaskan UAS algoritma yang dimana kami itu disuruh untuk membuat program kasir yang menyediakan adanya diskon dan juga cashback. Pada hari ini saya akan menjelaskan tugas saya. Jadi di sini yang pertama ada input dari untuk operasi hitungan. Oh, di sini harusnya tidak usah. Kemudian di sini ada input list barang. Jadi apabila user sudah memilih apa yang akan dipilih oleh user akan langsung terinput ke sini nama barangnya, kemudian nama handphonenya. Nah, di sini adalah yang pertama ada output nama saya, NPM dan juga kelas. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan while true untuk input apa yang ingin dipilih oleh user agar nanti semisal eh, user menginputkan kode di luar dari daftar yang ada di sini itu akan eh, muncul seperti ini. iPhone yang Anda cari tidak tersedia. Nah, di sini akan muncul nanti kembali ke menu awal yes or no. Di sini saya akan langsung contohkan. Nah, masukkan jenis iPhone yang ingin Anda inginkan di sini. Misal saya menginput nomor 6. Nah, akan langsung muncul seperti ini. Nah, apabila user ingin kembali ke menu awal, tinggal ketik yes. Nah, dia akan langsung muncul lagi kembali seperti awal. Nah, setelah user memasukkan jenis yang ingin dipilih oleh user, contoh di sini saya masukkan daftar nomor 1. Nah, akan muncul seperti ini. Akan langsung muncul daftar tipe iPhone yang dipilih oleh user. Misal user memilih iPhone 15, akan muncul iPhone 15, 15 Pro, dan juga 15 Pro Max. Nah, di sini saya menggunakan percabangan if agar daftar-daftar yang di sini itu bisa ikut terdapat di dalam codingan. Kemudian user akan disuruh untuk memasukkan tipe yang ingin dipilih oleh user. Misal di sini saya memilih tipe nomor 1. Nah, di sini akan muncul lagi masukan internal yang diinginkan oleh user. Jadi akan muncul output yang di sini, output daftar. Misal user memilih iPhone 15 saja ini akan muncul internalnya dari 128 GB sampai 512 GB dan juga daftar harga yang tersedia. Sini eh, sini akan muncul harga HP, kemudian nama HP yang dipilih oleh user. Nah, sini misal saya memilih nomor 1, ini ketik no. Nah, setelah ini akan berulang dari iPhone 15, 14, 13, 12 sampai 11 ini akan berulang, ini codingannya sama. Contoh di sini jenis yang kedua yang ini iPhone 14, kemudian di sini ini sama juga codingnya, kemudian di sini juga yang iPhone 13 juga sama, cuman beda di bagian daftar iPhone yang tersedianya aja. Jadi kalau di iPhone 13 misalnya ada mini, 13 Pro dan Pro Max, tetapi di 15 tidak ada yang mini. Kemudian di bagian yang iPhone 12 juga beda. Setelah itu yang terakhir iPhone 11 ini dia di iPhone 11 sampai 64 GB aja. Nah, nah, apabila ya user di sini juga terdapat semisal internal yang dipilih oleh user itu tidak tersedia akan muncul seperti ini. Internal tidak tersedia, kemudian semisal jenis iPhone yang dicari oleh user tidak tersedia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya akan muncul input apakah Anda ingin membeli aksesoris atau tidak. Seperti di sini, ketika user menginput yes, dia akan muncul output seperti ini, daftar dari aksesoris yang saya sediakan. Misalnya di sini saya ketik yes.
akan langsung muncul di sini. Nah, kemudian user disuruh untuk memasukkan kode barang dari aksesoris, daftar aksesoris yang di sini. Jadi semisal user saya ingin membeli charger karena iPhone jarang kan ada chargernya. Kemudian, nah di sini akan masuk eh, data yang akan masuk itu nama barangnya. Di sini saya menggunakan append agar namanya tersebut nanti muncul eh, ke data paling baru lah, data paling akhir. Jadi semisal saya memesan lebih daripada satu aksesoris, semisal saya memesannya charger yang pertama, kemudian yang kedua power bank, jadi yang muncul nanti di bagian sini, aksesoris ini, list ini, nanti akan muncul charger dulu, baru si power bank. Kemudian di sini ada harga aksesorisnya. Di sini saya menggunakan percabangan if. Saya di sini di codingan ini saya banyak menggunakan while dan juga percabangan if. Nah, sini saya juga semisal inputnya tersebut menggunakan string, saya menggunakan lower agar walaupun user menginputnya dengan menggunakan semisal yes huruf besar, dia tetap akan masuk, codingannya tetap akan berjalan. Contoh di sini saya akan membeli si casing, apakah tambahan lagi. Misal kita ketik lagi nih, hiasnya kan berbeda nih. Yang ini hias kecil, ini hias yang besar, yang ini yang i-nya aja yang kapital. Jadi tetap akan codingnya akan tetap berjalan. Masukkan lagi, semisal power bank. Nah, apakah tambahan lagi ketika user ketik no, dia akan langsung ke break. Nah, apabila user eh, tidak apa tidak membeli si aksesoris, dia akan langsung muncul seperti ini. Handphone Anda akan kami siapkan. Tapi bila user membeli aksesoris, dia akan muncul seperti ini. Handphone handphone dan aksesoris Anda akan kami siapkan. Nah, di sini adalah operasi hitungan dari subtotal. Sini harga pajak. Kemudian di sini adalah perhitungan dari si diskon. Apabila subtotalnya melebihi 14 juta, user akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Apabila kurang dari 14% atau sama dengan 14%, apabila kurang dari 14 juta atau sama dengan 14 juta, user tidak akan mendapatkan diskon. Nah, di sini adalah perhitungan total pembayaran. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Di sini user itu pesanannya melebihi daripada 15 juta, jadi akan mendapatkan diskon. Dan user juga memesan aksesoris. Sini akan muncul harga aksesoris dan nama-nama aksesorisnya. Nah, di bagian penjelasan apa saja yang dibeli oleh user, itu saya menggunakan yang pertama dua percabangan subtotal. Karena kan ada yang kurang dari atau sama dengan 14 juta, ada yang lebih daripada 14 juta. Nah, di dalam percabangan tersebut saya juga menggunakan percabangan if lagi agar semisal user memesan aksesoris tetapi pembeliannya melebihi kurang dari 14 juta, dia akan berbeda dengan pembelian user kurang dari lebih daripada 14 juta tetapi tidak membeli aksesoris, dia akan tampilannya akan berbeda. Jadi semisal pembeliannya kurang dari atau sama dengan 14 juta, yang muncul hanya nama handphone dan harga handphone dan langsung ke pajak. Tapi apabila em, pembelian dari user itu kurang dari 14 juta tetapi user membeli aksesoris, akan muncul harga handphone, nah aksesoris yang dibeli, kemudian harga aksesoris dan baru pajak. Nah, apabila pembelian handphone pembelian subtotal pembelian dari si user itu melebihi daripada 14 juta, dia sama juga akan muncul dua persebangan lagi. Beliau user membeli aksesoris atau tidak, ya hasilnya juga akan beda karena em, karena kan tadi di awal itu udah ada semisal
pembelian si user itu melebihi daripada 14 juta akan mendapatkan diskon sebesar 15% kan. Jadi di sini terdapat diskon, tapi di sini tidak ada diskon. Nah, contoh di sini yang pembeliannya melebihi 15 juta dan juga si user membeli aksesoris akan muncul nama handphone, harganya, terus harga apa? Harga aksesoris, terus nama aksesoris juga, kemudian diskon yang didapat oleh si user, kemudian pajak. Nah, apabila user tidak membeli aksesoris tetapi pembeliannya melebihi daripada 14 juta, akan muncul nama handphonenya, harga handphone, diskon, dan pajak. Jadi di sini nama aksesorisnya tidak terdapat dan juga harga aksesorisnya tidak dimasukkan karena pembeliannya si user tidak membeli aksesoris. Nah, setelah itu akan muncul total keseluruhan yang harus dibayar si user seperti ini. Setelah ini kan pembeliannya melebihi daripada 15 juta dan si user juga membeli aksesoris. Jadi akan muncul seperti ini, nama handphone, harga handphonenya, aksesoris, harga aksesorisnya totalnya berapa, kemudian diskon yang didapat oleh user berapa, pajaknya, dan di sini total keseluruhannya. Setelah itu akan muncul opsi pembayaran yang ingin digunakan oleh si user. Di sini akan muncul outputnya, ingin cash atau waris pay. User disuruh untuk menginput di sini. Kalau di sini inputannya bukan kode dari yang ada di sini, tetapi lebih ke cash atau uh, waris pay-nya. Jadi menggunakan string. Contoh di sini agar kita mendapatkan cashback menggunakan waris pay. Nah, di sini akan langsung muncul Anda mendapatkan cashback sebesar berapa nih? 300 307.800 rupiah. Nah, di bagian sini pun, di bagian opsi pembayaran pun saya menggunakan percabangan if karena ada dua opsi kan yang terdapat di sini, cash atau waris pay. Jadi di dalam um, if-nya tadi, saya di sini menggunakan while true agar semisal pembeli uang uang tunai yang diberikan oleh si user itu kurang daripada total pembayarannya, akan muncul seperti ini. Uang Anda kurang sebesar, kembaliannya berapa. Nah, di sini saya menggunakan continue jadi agar si program ini tidak langsung nge-break dari while-nya ini, jadi dia tetap lanjut ke awal. Di bagian yang kembaliannya itu apa? Total pembayarannya itu kurang, dia akan kembali ke awal ke bagian sini ke input uangnya. Atau di sini saya menginputnya itu sebesar, sini kan total pembayarannya ada 15.390.000. Contoh saya menginputnya hanya 10 juta. 3, 4, 5, 1, 2, 3. Oke, 10 juta. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dia akan langsung kembali lagi ke input tunainya yang harus sesuai dengan harga atau melebihi. Jadi, semisal di sini saya menginputnya itu 16 juta. Semisal saya menginputnya 16 juta. 3, oke. Nah, dia akan langsung ke break dari si programnya. Langsung seperti ini. Nah, di sini di bagian um, yang harus dibayar si user itu akan muncul seperti ini. Kembaliannya, total pembayarannya berapa, cashback yang didapat berapa, kemudian kembalian yang didapat berapa. Sama yang di sini juga sama yang di cash, tetapi yang di cash ini tidak terdapat cashbacknya karena kan yang terdapat cashback itu yang ketika si user menggunakan opsi pembayaran waris pay. Tapi kalau di cash, user tidak mendapatkan cashback tersebut. Contoh seperti ini. Hmm. Di sini saya juga menggunakan def pembatas
agar tidak ngetik berulang-ulang ya. Ribet kalau ngetik ulang-ulang gitu mending pakai dev aja. Kemudian, nah oke, kita coba ini kan kita udah nyoba nih yang pembeliannya lebih daripada 15 juta dan juga membeli aksesoris. Kali ini saya akan mencoba yang pembeliannya itu kurang daripada 15 juta. Itu kita pilih nomor 5, akan muncul seperti ini penjelasannya kan. Daftar kode, daftar tipe iPhone-nya. Kita masukkan lagi tipenya semisal yang 11 biasa. Akan muncul lagi internal berapa yang kita inginkan. Contoh kita, misal nih, yang 128 deh. Nah, ini kita no, karena kita akan langsung lanjut ke agar si program mengeksekusi ke coding selanjutnya. Kita ketik no. Nah, kita di sini karena di sini sudah membeli aksesoris, kita coba yang tidak membeli aksesoris. No. Nah, dia akan langsung muncul seperti ini. Berbeda kan karena kalau yang kita ketik yes tadi akan langsung muncul seperti ini. Nama barangnya, nama aksesoris yang ingin dibeli. Kalau dia no, tidak akan muncul daftar aksesoris tadi. Oke, kita di sini kita coba menggunakan cache. Nah, sini kan muncul nih total keseluruhannya berapa, nama handphonenya berapa, harga handphone, kemudian pajak yang didapat berapa. Berarti total yang harus kita bayar itu 9.790.000. Contoh kita membayarnya uangnya pas 9.790.000. Oh, sorry saya kurang di sini. Untuk 9.790.000. Oke. Nah, dia langsung ke break, langsung akhir dari si programnya. Oke, oh iya, untuk yang ini akan sama sampai ke jenis itu tadi ya. Jenisnya kan ada 5, jadi dia dari codingan yang if yang pertama kan jenis jenis if jenis sama dengan satu, ini pokoknya sama sampai ke jenis ke 5. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.